Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidhu ya rabbi sharafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman wa tadbira. Nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammadin ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما لحت الأنوار وغردت الأطيار
وأورقت الأشجار وأينعت الثمار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة القرآن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena yakinlah bahwa sebaik-baiknya bekal kita di dunia ini, terlebih bekal kita di akhirat nanti, adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ada rasa haru dalam hati ketika akan ditinggalkan Ramadan yang penuh berkah ini. Pepatah Arab menyebutkan, "Idza dzukta halawatal wasilah la'arafta murratal qati'." Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita sedih ditinggalkan Ramadan dan kita berharap agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih sehat dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah mengabulkan doa kita. Dulu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan dan Allah telah kabulkan doa kita. Saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan hidup kita penuh barokah dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Ada banyak kesadaran yang sejatinya harus timbul ketika kita memasuki dan menikmati bulan Ramadan. Yang pertama adalah harusnya kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tidak bisa bersembunyi dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita benar-benar sadar bahwa saat berpuasa, meski di tempat yang sangat sepi dan kita sendirian, tidak mungkin kita diam-diam minum air meskipun itu hanya seteguk. Bahkan air setetes pun kita jaga agar tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan kita. Mengapa demikian? Karena kita sadar betul bahwa Allah melihat kita. Meski kita sendirian, tetap dilihat Allah. Meski satu tetes juga akan tetap dilihat oleh Allah. Karena kita merasa bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan kita selalu dilihatnya. Maka meski subuh kurang 1 menit, kita tak mau makan dan minum lagi. Dan begitu juga, meski maghrib kurang 1 menit, kita juga tidak mau berbuka. Sungguh luar biasa. Puasa telah menyadarkan kita akan pengawasan Allah atas diri kita hingga tingkat yang sekecil-kecilnya. Inilah derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya maka kamu sadar bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja kesadaran seperti ini bukan hanya dimaksudkan saat kita puasa di bulan Ramadan saja, tetapi hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan kita secara keseluruhan, dimanapun kita berada, di kantor atau di pasar, di rumah sendiri atau di hotel saat ada istri. Betapa indahnya apabila semua pejabat, semua pegawai, para pengusaha, para pedagang, tidak ada korupsi ataupun curang. Karena mereka sadar berapapun uang yang diambil atau dicurangi adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena adanya pengawasan dari jaksa, bukan ada karena KPK ataupun polisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kesadaran kedua yang harusnya kita dapatkan dari Ramadan ini adalah kita harus sadar melakukan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita menerima hak. Banyak orang yang pandai menuntut hak tetapi tak pandai menunaikan kewajibannya, maka jadinya hak itu tidak pernah ia dapatkan. Karena tidak logis seseorang yang mendapatkan hak padahal kewajiban tidak ditunaikannya. Orang yang sukses adalah orang yang mau dengan baik melaksanakan kewajiban, baru setelah itu ia menuntut atau mendapatkan haknya. Puasa ini benar-benar menyadarkan kita harusnya akan adanya hukum hak dan kewajiban ini. Kita menjalankan puasa, lalu kita dapatkan hak untuk berbuka. Kita lakukan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangannya selama kita berpuasa, dan kita diberikan hak untuk dikabulkannya doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terjemahnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Inilah jalan yang lurus, jalan yang benar dan logis. Memenuhi panggilan Allah, beriman kepadanya, lalu silahkan untuk minta dan berdoa kepadanya. Banyak orang yang tidak malu minta masuk surga, tetapi sholat tak mau. Banyak minta dan berdoa kepada Allah, tetapi saat dipanggil Allah tidak datang. Saat senang lupa kepada Allah, tetapi giliran mendapatkan kesusahan baru ingat dan berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir rakha, ya'rifuka fi syiddah." Ingatlah kepada Allah saat senang, niscaya Allah ingat kepadamu saat susah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kesadaran yang ketiga yang harusnya timbul dalam bulan Ramadan adalah bahwa kebersamaan itu adalah indah dan penuh berkah. Puasa Ramadan membuktikan bahwa kebersamaan berjamaah adalah penuh berkah dan menjadikan sesuatu yang berat menjadi sangat ringan. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, bukankah berpuasa itu sebenarnya berat? Bukankah sebenarnya sholat tarawih itu juga berat? Namun ketika kita lakukan secara berjamaah, bersama-sama, maka ia akan menjadi terasa ringan dan indah sekali. Inilah ajaran berjamaah. Kita umat Islam adalah umat yang satu. Andaikan semangat dan spirit kebersamaan ini benar-benar kita wujudkan,
maka kita pasti menjadi umat yang paling baik, umat yang paling kuat, dan umat yang paling hebat. Tidak mungkin tertandingi oleh umat yang lain. Apa yang tidak bisa dilakukan umat Islam andaikan bersatu padu? Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bersatu padu, bercerai-berai karena faktor beda suku, beda bahasa, beda organisasi, beda partai, beda mazhab, maka inilah yang dikatakan sebagai musibah. Kita umat Islam meskipun sangat besar, tapi nyaris tak memiliki kekuatan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan saat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dizalimi, dianiaya oleh kaum kafir? Kita hanya bisa kaget-kaget saja. Padahal mereka yang zalim itu sudah bertahun-tahun berbuat biadab dan menguasai Masjidil Aqsa. Puasa Ramadan ini hendaknya segera menyadarkan kita semua untuk berjamaah secara benar, yaitu berjamaah atas dasar Islam, bukan berjamaah atas dasar organisasi, bukan berjamaah atas dasar partai, suku ataupun bangsa. Kita diperkenankan untuk memiliki suku karena itu merupakan fitrah. Kita memiliki bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, organisasi, mazhab atau partai yang berbeda-beda. Tetapi kita semua haruslah berjamaah, bersatu padu di bawah ikatan Islam. Bukankah saat Ramadan kita kompak untuk berpuasa dan beribadah, meskipun kita semua sadar bahwa kita memiliki suku yang berbeda, organisasi yang berbeda, dan partai yang berbeda. Mari kita buang fanatisme yang sempit yang membuat Islam bisa bercerai-berai. Mari kita masuk dalam ikatan Islam yang utuh dan satu. Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa cepat Ramadan berlalu, betapa indah kenangan yang ditinggalkannya. Rasanya baru kemarin datang, tetapi kini akan meninggalkan kita semua. Ramadan pasti akan datang lagi di tahun depan. Tetapi apakah kita masih bisa hidup? Wallahu alam. Ajal bisa kapan saja datang. Tak pandang yang tua maupun yang muda, yang sakit maupun yang sehat, yang miskin ataupun yang kaya, yang susah maupun yang sedang pesta. Tidak ada yang bisa lari dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari kematian ini. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah mempertemukan kita kembali kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik dan mengambil hikmah dari Ramadan yang telah kita lalui dan kita terapkan untuk bulan-bulan ataupun waktu-waktu yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر واعلموا أن الله قد أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله